Ya, pembahasan kita kali ini kita masih membahas materi ya di bab peradaban-peradaban kuno yang ada di dunia. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya Mesopotamia, Mesir, kemudian Yunani, kali ini kita membahas peradaban yang paling berpengaruh di dunia modern saat ini ya, apalagi kalau bukan peradaban Senatus Populusque Romanus. Nah, peradaban ini sebenarnya sudah saya tampilkan ikonnya di template dari video kita kali ini, yaitu di bawah ini nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih, ini bangunan apa? Oke, ini bangunannya namanya adalah Colosseum. Nah, Colosseum sendiri adalah bangunan yang terletak di kota Roma. Artinya, sekarang kita akan membahas ya peradaban dari kota atau peradaban dari Romawi. Nah, orang-orang Romawi sendiri, mereka menamai negara mereka atau mereka menamai wilayah mereka dengan nama Senatus Populusque Romanus, ya, atau kita bisa artikan sebagai Senat dan rakyat, ya, Romawi tentunya. Nah, sebenarnya nama Senatus Populusque Romanus sendiri atau yang kemudian disingkat sebagai SPQR, ya, ini adalah sebutan yang namanya Romawi pada masa Republik ya. Jadi saat Romawi menerapkan sistem pemerintahan Republik sebagai sistem pemerintahan di negara mereka seperti itu. Nah, sebelum kita panjang lebar menceritakan bagaimana Republik Romawi itu, kemudian bagaimana kehidupan pada masa peradaban Romawi, bagaimana kehidupan sosial, politik, budaya sampai dengan pengaruh Romawi terhadap peradaban kita sekarang, seperti biasa nih, untuk memudahkan pemahaman kita akan buat yang namanya, nah, garis waktu atau timeline atau periodisasi sejarah ya. Nah, pembahasan kita di timeline ini akan dimulai dari tahun 753 sebelum Masehi. Ada apa di 753 sebelum Masehi? Di tahun 753 Masehi ya, ini adalah tahun di mana kerajaan Romawi ya itu berdiri. Nah, di mana pada tahun ini kerajaan Romawi didirikan oleh raja yang pertama yang bernama Romanus ya, makanya dinamainya Romawi karena rajanya namanya Romanus. Nanti akan kita ceritakan. Nah, kemudian ya setelah Romanus memimpin kerajaan Romawi, kemudian dia menurunkan kepada keturunannya dan akhirnya kita sampai di tahun 509 sebelum Masehi, di mana di tahun 509 Masehi kerajaan Romawi harus runtuh dan digantikan oleh sebuah sistem pemerintahan eksperimen dari orang-orang Roma yang dikenal dengan nama Republik. Nah, jadi kalau Yunani punya yang namanya demokrasi ya, kalau si Romawi ini dia punya yang namanya Republik nih. Nah, akhirnya Republik berdiri di tahun 509 sebelum Masehi. Nah, tapi usia Republik tidak cukup lama. Kenapa? Karena nanti ya di tahun 27 sebelum Masehi ini, di tahun 27 sebelum Masehi, yang namanya Republik Romawi itu runtuh ya kan, dan akhirnya di sini Romawi kembali lagi menjadi kerajaan atau biasa kita kenal dengan nama Kekaisaran ya, Kekaisaran Romawi. Nah, jadi ada yang berbeda nih dari kekaisaran sama kerajaan. Kalau kerajaan ini lingkupnya lebih kecil ya kan, sementara kekaisaran lingkupnya lebih luas, kemudian dominasinya lebih luas, kekuasaannya pun lebih luas. Seperti itu yang membedakannya. Nah, kemudian selama Kekaisaran Romawi berdiri, ya banyak intrik tentunya di dalamnya, dan sampailah kita ke tahun 395 ya, 395 Masehi, di mana di tahun 395 Masehi yang namanya Kekaisaran Romawi ini dibagi dua nih. Jadi di tahun ini ada pembagian pembagian Kekaisaran Romawi ya, Kekaisaran Romawi menjadi Romawi Barat ya, di sini kita tulis menjadi Romawi Barat dan juga menjadi Romawi Timur nih. Ya, di tahun 395 karena wilayah Kekaisaran Romawi itu luas sekali, ya maka kaisar pada saat itu yang bernama Diocletian, ya itu membagi dua wilayah Kekaisaran Romawi menjadi Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Romawi Barat sendiri berpusat di kota Roma, sementara Romawi Timur berpusat di kota Konstantinopel, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, ya kita lanjut dari 395, kemudian kita masuk ke tahun 476. Nah, 476. Nah, ada apa di 476? Ternyata di 476 Kekaisaran Romawi ya, Kekaisaran Romawi Timur, maaf, Kekaisaran Romawi Barat ya, kita ganti nih.
Kekaisaran Romawi Barat ini harus runtuh, ya kan? Nah, ya, jadi di tahun 476 ya Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Kenapa kok bisa runtuh? Karena wilayah Roma itu nantinya diinvasi atau diserang oleh suku Jermanik ya. Suku Jermanik itu nenek moyangnya orang-orang Jerman tuh nanti diserang ya oleh kaisar Jermanik yang bernama Odoaker. Oh iya, perlu kita tulis nih tokoh-tokohnya. Ya udah boleh ya. Jadi diserang sama yang namanya Odoaker. Nah, kemudian tadi di sini dibagi duanya Romawi Barat sama Timur sama siapa nih? Sama kaisar yang namanya Diocletian ya atau Diocletianus lah boleh. Kita panggilnya Diocletian aja. Nah, gitu ya. Kemudian setelah 476 Romawi Barat itu dinyatakan runtuh ya, kita masuk ke tahun 1453 di mana di tahun 1453 Kekaisaran Romawi Timur juga harus runtuh. Nah, Romawi Timur runtuh juga nih di tahun 1453. Nah, inilah ya tahun yang mengakhiri sejarah dari peradaban Romawi yang amat panjang ini. Ya, di mana Romawi kalau kita perhatikan itu mengalami 3 kali pergantian sistem pemerintahan. Dari mulai awalnya ya, kita nih kasih warna pink nih dari mulai awalnya Romawi berbentuk kerajaan ya sampai dengan 509 ya, kemudian nanti menjadi sistem republik dari 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan kemudian ya harus diakhiri menjadi sistem kekaisaran dari tahun 27 Masehi sampai dengan tahun 1453 Masehi. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas ya masing-masing masa dari sejarah Romawi ini dari masa kerajaan, masa republik sampai dengan masa kekaisaran di pembahasan-pembahasan selanjutnya.